Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari matkul pengelolaan kurikulum. Kami beranggotakan saya sendiri Alfian Islam Al-Fatah, dan yang kedua ada Ova Rizky. Nah, kami di sini akan membahas terkait dengan kurikulum. Nah, apa sih pengertian dari kurikulum itu? Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, berikut sejarah-sejarah tentang kurikulum di Indonesia. Yang pertama, ada kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum pertama kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah kemerdekaan. Dan yang kedua yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan kemudian yang ketiga, fokus pada materi pelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya pada saat itu. Kemudian yang kedua ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952, yaitu yang pertama penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Yang kedua, lebih memerhatikan setiap mata pelajaran sehingga disebut Rencana Pelajaran Terurai. Dan yang ketiga, fokus pada pengembangan 5 mata pelajaran pokok. Yang pertama ada kesenian, bahasa, berhitung, kemudian ilmu alam, dan yang terakhir ilmu masyarakat. Dan yang ketiga ada kurikulum 1964 atau Rencana Pelajaran 1964. Nah, merupakan yang pertama yaitu bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral maupun budi pekerti. Dan yang kedua, kurikulum ini fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan yang terakhir yaitu kurikulum ini mata pelajaran disklarifikasikan dalam kelompok pembinaan Pancasila, kemudian pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dan yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, sehat jasmani dan rohani, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Kemudian selanjutnya kurikulum ini fokus pada upaya memperbarui isi pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, kurikulum ini bersifat correlated subject kurikulum. Artinya apa? Yaitu artinya mata pelajaran dikorelasikan pada bidang studi sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kurikulum ini menggunakan pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dan yang terakhir yaitu kurikulum ini menekankan pada tujuan, kemudian materi dan metode pengajaran. Dan yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian, kemudian mengedepankan pendekatan proses
bukan hasil. Kemudian selanjutnya menggunakan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Nah, selanjutnya kurikulum ini lebih menekankan pada pemerataan mutu pendidikan. Dan selanjutnya muatan materi pelajaran yang bersifat nasional disesuaikan dengan keadaan daerah, kebutuhan pembangunan daerah, serta kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.